semua. Hari ini saya tahu saya hanya partai pembukaan. Biasa kalau partai pembukaan itu kurang ditunggu-tunggu saudara ya. Berapa sih saudara ingin menanti langsung Pastor William. Tapi saya nggak akan lama-lama. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mengajar saudara. Seperti judul tema khotbah hari ini adalah Wonderful Counselor atau penasehat ajaib. Penasehat ajaib. Bilang kiri kanan saudara, penasehat ajaib. Penasehat ajaib. Yuk sama-sama kita baca Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Yuk sama-sama kita baca. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Saya pasti Jadi diberkati. pujian manis seru saudara ya. Rasanya nggak pengen duduk saudara ya. Tapi karena faktor usia duduk juga saudara ya. Mari sama-sama kita baca dulu Yesaya 9 ayat yang kelima. Yuk kasih keras suaramu. Jangan nadanya di awal kencang, di bawah pelan. Tapi sampai ending keras suara saudara. Sampai urat kelihatan di tenggorokan saudara. Siap? Siap. Belum semuanya siap? Siap. Yuk, let's get ready. 3, 2, ya, sebab Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas dan bahunya, namanya disebut namanya orang disebutkan apa? orang penasehat nasihat ajaib, ajaib, Allah Allah yang yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja. Raja damai. Sekali lagi penasehat, Penasehat Allah ajaib, yang perkasa, Bapa, yang kekal, Raja. damai. Lebih semangat lagi penasehat, Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja. damai. Raja damai kalau bagi Weger pasti langsung jadi lagu ini saudara ya. Langsung gampang jadi lagu. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Saudara, kalau saudara melihat dalam Yesaya 9 ayat kelima adalah sebuah nubuatan 700 tahun yang lalu di kitab Mika dinubuatkan akan datang seorang penasehat ajaib. Tugas saya malam ini akan mengajar saudara mengapa kalimat ini sangat penting bagi setiap jemaat Tuhan pada malam hari ini. Mari kita melihat dulu konteks penulisan pada masa itu. Saudara harus mengerti ayat ini tulis dalam konteks kerajaan. Sama-sama bilang sama saya, kerajaan. Saudara nggak akan ngerti ayat ini kalau saudara nggak melihat dalam konteks kerajaan. Apa kenapa kerajaan? Karena at the time bangsa Israel dalam masa kegelapan, the dark age, saudara. Dalam masa penindasan, dalam masa ketakutan, dalam masalah ancaman dari musuh-musuh mereka. Bahkan yang lebih mengerikan, bangsa Asyur at the time, Pak, Bu, anak-anak Tuhan, sangat kuat. Kekuatannya mungkin mirip seperti kerajaan Romawi pada masa kejayaannya. Jadi di dalam mereka chaos, di luar nunggu sebuah bangsa yang besar, yang kuat, yang akan menghantam mereka. Di tengah-tengah kegalauan mereka, di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, di tengah-tengah keadaan yang tidak menyenangkan, muncul pengharapan. Sama-sama bilang sama saya, ada pengharapan. Ada pengharapan. Saya percaya bahwa bulan Desember itu bulan mukjizat. Amin. 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 Walaupun ini nggak ada di teologi, tapi saya percaya bahwa kenapa Natal muncul di akhir tahun? Oke, ada yang tertarik sama pertanyaan saya? Karena saya percaya bangun kegagalan di awal bulan. Jangan buru-buru bilang tahun ini jelek. Jangan buru-buru bilang tahun ini hancur. Jangan buru-buru bilang gila tahun ini berat. Wah segala macam. Karena beberapa hari ke depan kalau engkau berserah dan berharap sama Tuhan, seperti panas tahun dihapus dalam hujan sehari. Amin. Tuhan yang sama bisa melakukan itu sama saudara. Yes, amin. Kalau dia kan bilang kiri kanan saudara, jangan lemes bos. Jangan lemes, bos. Ibadah pemakaman di sini. Saudara, pada masa itu pesan pengharapan. Ayat yang baru kita baca menegaskan bahwa Allah memiliki rencana. Sama-sama bilang sama saya, Allah memiliki rencana. Allah memiliki Bilang kiri rencana. kanan saudara, dia masih punya rencana atas kamu. Dia masih punya rencana. Amin saudara. Amin. Allah memiliki apa saudara? Rencana. Makanya banyak sekali bisa kita bahas, tapi hari ini saya ingin membahas satu bagian penasehat ajaib. Mengapa kita perlu nasihat? Kan itu pertanyaannya. Mengapa kita perlu nasihat? Saya tulis dalam slide saya, terlalu sedikit yang kita ketahui, terlalu banyak yang kita tidak mengerti. Sama-sama bilang sama saya nggak tahu banyak. Saya nggak tahu banyak. Bahkan yang saudara tahu aja bisa jadi belum tentu benar. Betul apa tidak? Benar. Terlalu sedikit yang kita ketahui dan terlalu banyak yang kita tidak mengerti. Saudara dan saya, kita hanya melihat adegan hari ini, tapi kita nggak tahu ada apa di balik adegan itu. Kita hanya melihat hari ini, kita nggak tahu ada apa di depan yang Tuhan siapkan. Amin saudara. Makanya dalam kekristenan bukan saja kita berlari cepat,
Tapi kita juga perlu berjalan kuat. Sama-sama bilang sama saya, berlari cepat. Berlari cepat. Sama-sama bilang sama saya, berjalan kuat. Berjalan kuat. Apa maksudnya? Ketika saudara nggak mengerti apa yang Tuhan sedang perbuat dalam hidupmu, ketika saudara nggak memahami apa yang sedang Dia lakukan di balik layar, saudara nggak lihat ini ada apa. Tapi saudara tahu di belakang sana ada orang yang mengerjakan ini semua. Sedikit kata amin bisa membantu buat bahasa. Amin. Di belakang layar itu ada berapa? 1, 2, 3, ada 5.000 orang yang sedang mempersiapkan ini semua. Kalau saudara nggak melihat apa yang Tuhan sedang lakukan, tapi you know what? I know for sure Tuhan sedang mengerjakan sesuatu bagi saudara. Pada hari ini, pada malam ini. Amin saudara. Makanya mengapa kita perlu nasihat? Yesaya 55 ayat 8 dan 9 mengatakan demikian. Sebab rancanganku Bukanlah rancanganmu, jalanmu jalan. demikian apa? Seperti tingginya langit dari demikian tingginya dari jalanku dan rancanganku dari apa? Rancanganmu. Rancangan. Sama-sama bilang sama saya, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Amin. Mengapa kita perlu nasihat termasuk dalam inti khotbah saya? Keluarkan catatan saudara, kita akan belajar sama-sama. Yang pertama, karena hidup kita ditentukan oleh keputusan-keputusan yang kita ambil. Masa depan adalah kumpulan dari keputusan yang kita pilih hari ini. Apa masa depan? Kumpulan keputusan hari ini. Kalau hidup ini seperti lukisan, saudara yang nentuin mau pilih warna apa. Saudara yang nentuin mau pakai goresan apa. Apa yang warna yang saudara pilih akan menentukan gambar yang saudara punya. Goresan apa yang saudara pilih akan menentukan seperti apa lukisan itu. Makanya kenapa kita perlu nasihat? Karena hidup kita ditentukan oleh keputusan-keputusan yang kita ambil. Repot nggak kalau kita mengambil keputusan berdasarkan panca indera kita? Cuma berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa. Karena apa yang kita lihat bisa dimanipulasi, apa yang kita dengar bisa dimanipulasi, apa yang kita rasa juga bisa dimanipulasi. Makanya jangan mengambil keputusan. Orang dewasa bilang, orang tua bilang, jangan mengambil keputusan kalau lagi marah. Setelah dia marah atau gimana? Jangan ambil keputusan kalau lagi bete. Amin. Keputusan, mengapa kita perlu nasihat? Karena kehidupan kita ditentukan oleh keputusan-keputusan yang kita ambil. Yang kedua, mengapa kita perlu nasihat? Saya bikin sama Bapak Gembala, kita akan selesai kurang lebih jam 1 pagi. Are you ready guys? Sudah siap? Oke, nanti jam 1 pagi Pastor Wira akan lanjutkan sampai jam 5 subuh. Soalnya pada iklan ini hari ini iklannya doa semalaman. Sampai 25 Desember, saudara. Kita menyambut kehadiran Yesus. Saudara ketawa-ketawanya kayak ketakutan kita. Keluar mana ya? Yang kedua, mengapa kita perlu nasihat? Yang kedua, karena kita mempunyai wawasan dan pandangan yang terbatas. Sudut pandang kita hanya berdasarkan di mana kita berdiri. Kita mengambil keputusan berdasarkan apa yang kita lihat di sini. Kita mengambil keputusan berdasarkan di mana kita berdiri. Halo? Makanya saya mau bilang kalau saudara berdiri di sini, saudara pikir saudara yang paling benar. Saudara pikir saudara yang paling tahu. Saudara pikir saudara yang paling tersakiti. Tanpa saudara lihat di sudut pandang lain, ada sudut pandang angle yang lain. Tahu angle? Angle naik bahu? Angle itu saudara. Saudara, sudut pandang kita berbeda. Makanya saya mau bilang sama saudara, jangan pernah merasa paling benar. Sama-sama bilang sama saya, bilang colek kiri kanan saudara, jangan merasa paling benar. Jangan merasa paling benar. Kalian paling susah. Sama ini gembala kan, colek suruh pendeta, nggak colek tapi gembala. Jangan merasa paling benar. Pernah ketemu nggak sama orang yang merasa paling benar? Bahkan Tuhan pun disalahin. Kalau lo nggak bisa jadi Tuhan, turun juga. Orang yang jadi Tuhan. Ya, jangan ngerasa paling benar. Karena pijakan yang kita ambil hari ini, kita memilih, kita melihat hanya berdasarkan di sini. Itulah atau tidak? Makanya saya mau bilang sama saudara, gaul, bilang kiri kanan saudara, makanya lo bergaul jadi orang. Amin. Saya pelajarin orang-orang yang, mohon maaf ya, orang-orang yang puji Tuhan, Bapak Gembala gak ada amat. Ya, kita doain Pak, nanti balik habis itu beres ibadah.
Saya mau bilang sama saudara, kadang-kadang orang yang ngerasa paling benar, biasanya mereka memiliki yang namanya pergaulan yang gak gaul-gaul amat. Saudara kayaknya ada penolakan dia. Aduh. Karena kita hanya mengambil keputusan berdasarkan wawasan yang kita punya. Masalahnya wawasan kita, informasi kita punya nggak sempurna. Betul apa tidak? Selalu ada dua sisi mata uang. Selalu ada sisi yang lain dari setiap kasus. Betul apa tidak? Jadi setiap cerita selalu ada sisi yang lain. Amin. Yang ketiga, mengapa kita perlu mengambil keputusan? Mengapa kita perlu nasihat? Yang ketiga, karena pengertian kita memang terbatas. Yang kita tahu tidak sebanding dengan tuntutan kenyataan. That's why, saudara kalau punya masalah hukum, saudara cari penasehat hukum. Saudara kalau punya masalah kesehatan, saudara cari penasehat kesehatan. Saudara kalau punya masalah yang namanya keuangan, saudara cari penasehat keuangan. Saudara kalau yang jomblo, saudara cari penasehat come on. Percintaan. Dari diamu kayaknya udah lama jomblo gitu. Tapi kau pusing ya, malam kudus mau kemana ya? Tapi saya mau bilang sama saudara, kenapa kita perlu nasihat? Yang ketiga saya pelajari, karena pengertian kita terbatas. Terlalu sedikit yang kita tahu, terlalu banyak yang kita tidak ketahui. Terlalu sedikit. Makanya kita akan belajar pada hari ini Amsal 8 ayat yang ke-22 dan ke-24. Yuk sama-sama kita baca 3 ayat ini. Yuk GB Outbox 3, 2, ya Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu permulaannya, pekerjaannya adalah hikmat. Ayat yang ke-23, sama-sama kita baca. Klik, sudah pada zaman purbakala aku di pada mula pertama sebelum bumi. Ayat yang ke-24, kasih keras suaramu sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber yang sara dengan apa Bapak Ibu? Air. Dengan air. Ini ayat yang baru kita baca adalah gambaran tentang wisdom, tentang hikmat. Hikmat. Sebelum dunia diciptakan, sebelum tempat ini ada, sebelum saudara lahir, Alkitab saya mengatakan hikmat sudah ada terlebih dahulu. Katakan amin. Dan Alkitab mengatakan masalahnya bukan Tuhan gak kasih nasihat. Masalahnya kamu mau dengar apa enggak? Amin. Nasihat itu gak kekurangan. Nasihat gak kekurangan. Di dunia yang bising ini, masalahnya kamu mau dengar apa enggak? Terlalu banyak nasihat di dunia ini. Betul apa tidak? Terlalu apa, Mbak? Banyak. Bahkan celakanya semuanya mirip-mirip. Nah kita masuk dalam inti khotbah saya. Mengapa Yesus disebut sebagai penasehat ajaib? Saudara siap diberkati? Yuk biar ramai gereja, dikasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Yang pertama, karena kebijaksanaan ilahi yang tak terbatas. Firman Allah dan kitab Kolose mengatakan demikian. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hikmat mengapa disebut sebagai penasehat ajaib? Karena kebijaksanaan ilahi yang tak terbatas. Sama-sama bilang sama saya nggak tahu semuanya. Tapi Tuhan tahu segalanya. Amin. Suatu hari saya pelayan di sebuah tempat. Sudah lagi pelayanan, udah beres jam 6, jam 7 saya mau pulang. Saya dapat teman saya lagi di lantai atas, kurang lebih lantai mungkin 15-16. Saya bilang, bro pulang yuk. Udah macet nih. Udah nggak macet, udah kosong. Terus teman saya bilang, kosong dari mana katanya? Lu lihat dari atas sini. Di atas gila, macetnya minta ampun. Saya naik ke atas, saya bilang, oh. Kenapa? Karena di bawah saya cuma lihat apa yang di depan mata saya. Di atas dia melihat punya pemandangan yang lebih luas. Yang ngerti bilang amin dulu. Amin. Dalam hidup ini, kita di bawah, Tuhan di atas. Kita cuma lihat apa yang di depan kita. Celakanya manusia teman kita adalah makhluk pencitraan. Yang setuju bilang amin. Makhluk apa? Pencitraan. Kalau ketemu, hatinya gue jambak. Betul apa enggak? Halo? Di jalan buah mereka ketemu kita udah kayak paling bilang kiri kanan saudara, paling Betul nggak saudara? Masalahnya makanya saya mau bilang sama saudara,
Kita anak Tuhan gak usah ngoyo. Gak ada yang amin. Amin. Sama bilang sama saya gak usah ngoyo. Saya nggak usah ngoyo. Kalau berkatmu, berkatmu. Kalau berkatmu, berkatmu. Bukan. Kalau bukan. Kalau pintu ditutup, jangan digedor-gedor. Apalagi jangan panggil tukang kunci. Jangan paksa. Karena ada dua alasan mengapa pintu ditutup. Yang pertama ada pintu yang lebih baik. Amin. Yang kedua ada yang jahat menanti di balik pintu itu. Tuhan tahu. Saking baiknya Tuhan gak rela kamu dapat yang biasa-biasa aja. Saya selalu bilang, don't settle for the less, settle for the best. Wah, kalau gue PKI memang bahasa Inggris ngerti semua. Gue gak usah khotbah di Bekasi. Kalau PKI memang Plaza Indonesia ya. Saya kalau ke mall, kalau ke PI mikir pakai baju apa. Kalau ke mall santai. Kalau ke PI apa ya. Sekarang saya mau bilang sama saudara mengapa Yesus itu sebagai penasehat ajaib. Pak, Bu, anak-anak muda, terutama ke anak muda, kamu gak tahu hati orang. Kamu cuma lihat apa yang ditampilkan sama mereka. Apa yang dimunculkan sama mereka, itu yang kamu tangkap. Celakanya banyak dari kita, tidak berapa banyak orang yang hari ini masih menanggung kerugian akibat menaruh percaya kepada orang yang salah. Berapa banyak orang yang hari ini masih sakit, kalau bahasa Ibrani bilang ajib. Ada orang Batak di sini. Oke, baru pertama kalinya saya khotbah nggak ada orang Batak di sini. Ada Pak. Sakit banget, sakit banget. Karena salah Bapak kita, saya pikir dia baik sama saya. Kita hanya melihat detik ini, tapi Tuhan tahu ada apa di depan. Amin. Makanya saya mau bilang sama saudara, dalam hidup kita ada Roh Kudus yang berfungsi sebagai alarm yang kasih tahu. Kalau engkau dekat sama Tuhan, saya percaya ada keresahan di sini. Amin. Ada apa Bapak Ibu? Keresahan. Ada keresahan. Ada something yang off gitu. Kayak fisik gitu. Kayak apa sih? Kayak ada sesuatu yang kita tahu ini nggak benar. Saya mau bilang sama saudara, kenapa Tuhan disebut sebagai penasehat ajaib? Nasihat Yesus mengubah kehidupan, memberi arah dan membawa damai yang sejati. Yang percaya katakan amin. Amin. Membawa damai yang apa Bapak Ibu? Yang sejati. Yang kedua, mengapa disebut sebagai penasehat ajaib? Karena ada keajaiban di balik nasihatnya. Ada apa Bapak Ibu? Keajaiban. Keajaiban di balik apa? Nasihatnya. Nasihatnya. Ajaib dalam bahasa aslinya berarti melampaui pemahaman manusia. Dan kabar buruknya hari ini, nasihat Yesus seringkali bertentangan dengan logika manusia. Halo? Yes. Nasihat Yesus, nasihat firman, nasihat pendeta. Ketika kita lagi benci sama orang, kita bilang, Pak Pendeta, suami saya jahat sama saya, Pak Pendeta. Bagaimana apa yang saya lakukan? Pendeta bilang, firman Allah, kasihi suamimu. Ampuni musuhmu. Terus saudara bilang, enak aja. Gue mutilasi dia. Bersifat yang ada itu. Satu hari Musa ketemu sama Allah di padang gurun. Nah, kita bilang Musa, Allah tanya sama Musa, apa yang ada di tangan? Dan Musa bilang apa? Tongkat. iPad. Tongkat. iPhone. Apa Pak Bu? Tongkat. Tongkat. Tuhan bilang apa sama Musa? Cuma tongkat. Karena selalu bukan soal kemampuan, itu soal kemampuan Tuhan. Iya. Amin saudara. Amin. Tongkat itu biasa Pak, banyak pohon di mana. Tuhan bilang apa sama Musa? Lemparkanlah tongkat. Dilempar tongkatnya, sebelum dilempar Musa foto dulu. Dilempar, terus itu apa Pak Bu? Jadi apa? Ular. Lalu Tuhan bilang apa sama Musa? Nggak ada orang Kristen. Bilang apa Tuhan sama Musa? Peganglah. Peganglah. Itu ayat yang mana kau baca itu? Kayak itu terjemahan versi. Tapi setidaknya dia berani menjawab daripada lo yang main aman. Kan banyak orang di gereja dia nggak berani menjawab. Saudara, malam ini salah benar tidak mempengaruhi keselamatan. Tuhan bilang thank you udah menjawab, bukan kepala. Tuhan bilang peganglah Ekor. Kita nggak usah belajar tinggi-tinggi, nggak usah nonton Animal Planet. Kita tahu ular yang paling berbahaya pegang Kepala. karena kalau ekornya dipegang, kepalanya balik.
mate maho. Iya. Orang ketawa karena nggak enak sama saya aja kan. Sekarang kok nggak ngerti mate maho. Nasihatnya masuk akal nggak? Masuk akal. Masuk akal. Suatu hari ada seorang ibu-ibu yang datang ke rumah saya. Pendeta, suami saya selingkuh. 1 juta ini. Sampai sih saya layani. Saya bilang sama dia, Bu, jangan galak-galak sama istri kamu suami. Suami pulang tetap layani. Tetap sabar. Memang laki-laki di mana-mana semua sama aja. Jadi, kita mau mukjizatnya, tapi kita nggak suka caranya. Halo? Kadang-kadang kita mau Tuhan tolong kita, tapi kalau dikasih tahu caranya, ampuni, kita bilang nggak mau. Tuhan bilang suruh bertobat, kita bilang nggak mau. Nasihat Tuhan ada keajaiban. Kita bilang semuanya bilang apa? Amin. Tapi bila Tuhan suruh untuk melakukannya, mau nggak? Halo? Seperti ibu yang tadi, ibu mau nggak rumah tangganya dipulihkan? Ya mau dong Pak Pendeta. Kalau suami ibu pulang, jangan nyerocos kayak petasan tahun baru. Kalau suami ibu pulang, layani seperti biasa. Tapi Pak, nah, itu kan banyak dari kita tapi mulu. Kita mau Tuhan ikut kita, bukan kita yang ikut Tuhan. Halo? Kalau nggak mau pulang lagi deh. Kita mau Tuhan yang ikut kita, bukan kita yang ikut Tuhan. Makanya kita pun kalau pilih Alkitab ayatnya, kalau ayatnya yang sesuai sama kita, kamu naik bukan turun, kita paling kencang. Amin. Makin kaya, kian lama, kian kaya, semakin kaya. Kita bilang, oh dahsyat pendeta hari ini. Tapi dia pendeta bilang, berilah. Mata duitan nih pendeta. Dia pendeta bilang, ampuni. Oh, nggak relevan khotbahnya. Dia nggak ngalamin. Banyak dari kita, bahkan khotbah pun kita pilih-pilih. Ya. Lagu, kalau lagu-lagu tadi enak, tapi kalau lagunya udah mulai meminta kita untuk menyangkalkan kedagingan kita, ku telah mati, itu gue gak mati. Apalagi lagu yang mas perak dan bermata. Tiada Di arti. gereja ada artinya, di luar banyak. Halo. Apalagi lagu-lagu yang ujilah aku Tuhan, cobalah Adrin Tuhan. Selidiki hati Adrin dan hidupnya. Kita cuma suka refnya. Ku nyanyi Hosana. Bagian awalnya kita gak suka. Ujilah Eden uji. Kalau Tuhan yang kasih ujian, gak ada yang lulus. Gak ada yang lulus. Ayat, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Banyak orang Kristen cuma ingat semua ditambahkan. Halo? Bagian suruh cari. Halo? Gak mau. Nasihatnya ajaib. Anak-anak muda, 2025 akan menjadi tahun air mata. Kamu gak bertobat. 2025 akan menjadi tahun kengerian. Kamu masih main-main sama Tuhan. 2025 akan menjadi tahun yang menghancurkan engkau. Kalau kamu masih kepala batu sama Tuhan. Kecuali Bapak Gembala, semua bilang kiri kanan, jangan kepala batu. Bapak Gembala boleh. 2025 akan menjadi tahun berkat, tahun mukjizat. Amin. Lalu lah. Masuk tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Baik, kalau saya boleh kasih nasihat nanti pergantian tahun kalau boleh 3, 2, 1 Happy New Year. Kalau boleh di gereja. Amin. Kalau nggak seperti gereja, kalau boleh habis itu berlutut menyembah Tuhan. Kamu siap sama Tuhan. Yang repot banyak anak muda pergantian tahun 3, 2, 1. Apa itu? Terus di gereja pendeta bilang, kamu naik bukan turun. Kita amin. Malaikat bilang, gak tau malu mana ya. Saya mengasihi saudara. Berapa hari lagi kita akan melewati tahun ini. Amin. Saya percaya apapun yang terjadi di tahun ini, kalau kamu mau datang sama Tuhan, dia sanggup mengubah segala. Amin. Amin saudara, dia sanggup. Air matamu, kepahitanmu, kebencianmu, dia bisa ubah semua.
Mengapa kita perlu nasihat? Kita katakan kata nasihat, penasihat ajaib dalam bahasa asli menggunakan kata pelios, yang artinya keajaiban, sesuatu yang melampaui pemahaman manusia. Yoes yang artinya memberikan arahan atau panduan dengan hikmat. Artinya dia memberikan nasihat yang melampaui batas pikiran manusia. Apa yang membuat nasihat manusia berbeda dari nasihat Tuhan? Apa yang membuat nasihat manusia berbeda dengan nasihat dari Tuhan? Saya undang Yosia. Yang pertama, nasihat manusia terbatas. Nasihat Tuhan apa? Sempurna. Sempurna. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Yuk, sama-sama kita baca. Sudah diberkati, amin. Amin. Yuk, sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Hati manusia penuh tipu daya. Bahkan nasihat manusia yang apa? baik sekalipun tidak Yang sempurna. baik sekalipun apa? Tidak sempurna. Manusia yang baik sekalipun apa? Tidak sempurna. Manusia yang baik sekalipun apa? Tidak sempurna. Tidak Sempurna. sempurna. Nasihat manusia terbatas. Saudara, manusia, saudara dan saya, kita tahu apa sih? Ada yang tahu 2025 akan kayak apa? Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu nggak apa yang terjadi? Banyak anak muda tanya sama saya, Pak Pendeta, dari mana tahu pasangan itu dari Tuhan? Pak Pendeta, bagaimana saya tahu ini dari Tuhan? Banyak dari kita bertanya, bagi saya pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sangat sederhana tapi fundamental. Contohnya memilih pasangan hidup. Memilih pasangan hidup adalah keputusan terbesar kedua setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salah memilih pasangan hidup, neraka di bumi. Karena pernikahan kekristenan, Pak Bu, mohon maaf, seperti naik roller coaster. Kalau udah naik, udah dicek. Mau muntah, mau basah, sampai ujung. Kayak pesawat. Kalau take off, gak mungkin tengah jalan, bang, turun bang. Hanya sama bapak gembala. Salah milih pasangan. Aduh Pak, dia datang banget Pak, halusnya sampai bawah Pak. Aduh Pak, cantik banget Pak, rambutnya Pak, muter-muter Pak, sampai paku bumi Pak. Aduh Pak, ampun Pak, kalau dia main gitar, dia jreng. Hatiku juga kejreng. Come on. Kita main dalam kedalaman, bukan lagi kedangkalan. Banyak orang kalau ketemu sama cowok, sama pasangan, sekarang sih banyak anak muda. Jarang ditanya kalau ketemu sama cowok, gereja di mana? Pasti yang ditanya pertama, apa? Kerja apa? Kalau dibilang, oh saya managing director oil gas company. Langsung kan otaknya. Managing director apa? Oil gas company. Rumah di mana? Pondok Indah. Kalau bilang Pondok Rangon, kok cabut kan? Pondok Rangon. Mayat dong. Saya jarang, apalagi orang tua, kalau anak cowoknya atau dia punya anak perempuan, anak cowok datang ke rumahnya, jarang orang tua tanya, gereja di mana? Oh saya di GB Outbox. Pagi dia. Siap nih Pak, dari duluan tuh biar aman. Di gereja ngapain? Saya quiet. Iya, ngapain? Gelantungan Pak. Terus setiap hari ngapain? Ya jam 5 saya doa pagi. Sebelum apa-apa saya berdoa. Itu apa di tas? Alkitab. Baca jual. Oh, saya begini. Ganteng tuh bonus. Ya tentunya harus punya muka. Maksud saya, kalau orang dulu saya nggak ngerti. Kalau mama saya bilang, udahlah. Makanya nasihat itu identik dengan orang tua. Karena bukan soal tuanya, tapi soal pengalamannya. Dulu saya nggak ngerti ketika mama saya bilang, kalau mau nikah, ada aja berkatnya. Ya kan? Ini yang amin-amin mau nikah gitu. Saya bilang, dari mana berkatnya? Saya nggak lupa mau nikah sama istri saya bilang, gimana saya? Mau bayar bagi dua atau gimana? Saya bilang, no. Aku sendiri. Mau duduk manis. Pas hitung-hitungan muncul, dikasih angka, saya bilang, wah, boleh bagi 5 kan? Saya malu.
sekali menikahi. Tapi betul punya anak 2, istri saya mama saya jangan takut. Tuhan sediakan. So, mungkin saya looking forward untuk boleh duduk bareng ngopi sama Om William. Sering-sering dia nongkrong sama orang tuh yang sudah tahu dalam Tuhan. Sering-sering. Duduk gitu. Punya teachable spirit gitu. Oh gitu. Oh gitu. Padahal belum ada orang gitu. Benar-benar I'm looking forward. Salah satu alasan the reason why saya kemari datang, ya tentu karena Tuhan. Kedua, I'm looking forward. Tadi Om Bilar bisikin saya di belakang. Gini. Saya rasa kayak dia lagi penyembahan kan. Gideon. Bu anak-anak muda, kamu tuh ini. Apa ini? Korek. Banyak dengar. Apalagi kamu masih sangat muda. Jangan sok tahu. Apalagi kalau kamu pelayanan ini. Kamu di luar, wah pendeta saya manajer di luar. Kalau di gereja, humbling yourself. Aku hamba Tuhan. Makanya hamba Tuhan. Gak boleh dipisah. Karena kalau dipisah, kalau cuma hamba doang, hamba dunia. Kalau cuma Tuhan, sombong dia. Apa kamu? Sering-sering dia. Kalau punya senior, data saudara, lagi di depan saudara, your senior pastor, honoring, hormat. Hormat itu bukan pura-pura, tapi belajar. Yosua itu nempel sama Musa. Kenapa Tuhan pilih Yosua? Karena Yosua nempelin Musa. Musa malah diikuti, didengerin, diikuti. Bahkan Musa di atas ketemu sama Tuhan. Yosua nggak dibawa, nggak main Dota, nggak main PUBG. Yosua ngapain? Tunggu. Maaf ya. Salah satu alasan kenapa regenerasi berjalan. Maaf ya. Perhatiin nih, besar pendetanya, di bawahnya nggak ada. Kenapa? Karena sedikit orang yang punya mental hamba. Kalau saya dibalas saya Mawel ya dulu. Saya macam ngomong terus Mawel bodo amat. Saya yakin. Jadi saya ngomong kosong. Karena saya tahu. Saya sekarang oleh anugerah Allah yang Anda butuh jadi gembala. Saya ngerti tuntunan itu mahal. Saya ngerti kalau lagi mentok bingung mau nanya ke siapa. Karena yang di bawah banyak saya. Maksudnya saya tanya bagaimana? Belajar. Karena bekerja di sini you have the one. Saya beneran, sampai hari ini saya perhatikan dengan baik. Kepada siapa saya harus mendekat, kepada siapa saya harus menjauh. Pada orang-orang yang saya tahu proven by years, dekat sama Tuhan. Ini saya kurang, ini saya. Kalau Om Bilar berkenan, saya dengan senang hati untuk mau beli barang, duduk bareng. Cuman, ayo cerita. Oh pasti itu ada banyak emas. Tapi kenapa kita bilang ini, jangan kasih emas, mutiara sama batu. Karena kita anak muda kita ngerasa kayak, apalagi kita punya kiblat bule-bulean. Oh, saya punya gembala sidang Stephen Furtick, dia di mana bos? Gembala sidang saya Joel Osteen bos, dia nggak kenal lu bos. Gembala sidang saya Paus Franciscus, mengagumi, very good. Bisa selalu bilang harus tahu tanam di gereja lokal. Sangga harus ada yang menggembalakan saudara. Harus ada. Makanya perintah Tuhan kepada murid-murid, jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Artinya apa? Setiap saudara harus punya murid. Kita perlu punya bapak rohani. Kita perlu punya teman rohani. Kita perlu punya adik rohani. Kalau kamu anak Tuhan, maka ketiga hal ini kamu harus punya. Bapak rohani, teman rohani, adik. Dari bapak kamu belajar, kamu makan, kamu dididik sama mereka. Teman rohani menanjamkan. Adik rohani, kamu mendelegasi. Cek omongan saya. Banyak pendeta-pendeta hebat.
bawahnya putus. Kenapa? Second layernya biasanya nggak catch the fire, nggak catch the fire. Karena iblis pengen saudara nggak fokus sama itu. Catch the fire. Saya rasakan heart di gereja ini pasti worship, menyembah, pasti. Saya suka menyembah. Saya senang banget kalau nonton YouTube, dengerin lagu dan sebagainya. Tentunya saya selalu bilang buat biasa kalau penyembahan, saya nggak bisa main musik. Kalau nyanyi ya, yang penting nggak males. Kalau di YouTube pasti premium, bukan sombong karena kalau nggak premium, lagi penyembahan, bila engkau tak besertaku, COD, ayah langsung di depan. Ini harus premium. Nasihat manusia yang ketiga, sementara nasihat Tuhan kekal. Sesuai Tuhan bilang dia Alfa dan Omega, yang awal dan Tuhan itu di luar waktu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan di luar waktu. Tuhan di luar waktu. Alkitab bilang dia nggak berawal. Alkitab bilang dia nggak berakhir. Dia menciptakan semuanya from the very beginning. Kejadian pertama diciptakan semua sampai di ending. Sama-sama bilang sama sampai di ending. Sampai di Dia udah lihat semua, dia udah tahu semuanya. Sama-sama bilang sama saya, dia udah tahu semuanya. Dia udah tahu semua. Udah semua dia tahu, dia lihat, oke, all is good, oke, dia tahu di sini ada pengkhianatan, di sini ada begini, dia tahu oke semua, oke, dia kembali ke awal. Dia bilang gini, ikut aku. Kalau kamu berbicara, kamu akan bilang, please God, guide me, lead me. Tengah jalan mungkin kau teriak, Tuhan sakit banget Tuhan, gak terima aku Tuhan. Tuhan bilang, sabar. Aku pisahin kamu dari dia. Karena dia jahat sama kamu. Tapi begini-gini, di depan ada yang terbaik aku kasih. Jangan kamu ngelamar Tuhan, kau gak dikasih sih Tuhan. Tuhan bilang, usahanya dikit lagi bangkrut. Aku sengaja gak kasih, karena yang lebih baik. Kamu butuh Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh kamu butuh Tuhan. You need God. Kamu perlu Tuhan. Ya sebab kenapa Paulus bilang jangan menjauhi pertemuan ibadah. Kamu nempel sama Tuhan. Kamu perlu dekat catch dari fire api yang Tuhan taruh di gereja ini. Makan. Gembala saudara cinta penyembahan. Saudara harus cinta penyembahan. Gembala saudara menghargai hadirat Allah. Saudara harus menghargai hadirat Allah. Catch the spirit, makan. Bahkan kalau perlu oleh anugerah, saudara jauh lebih hebat. Karena Yesus berkata kamu akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih hebat dari aku. No, gak ada yang amin memang. Amin. Karena saudara nggak nanggap. I don't know, antara kamu nggak percaya atau too big for you. I don't know. Tapi kalau saya jadi saudara, saya orang gila Pak. Saya orang gila, bukan gila beneran, bukan. Tapi saya orang yang saya tahu, saya ngerti gitu. Saya lihat kemana Tuhan lagi gerak. Oh, ini orang tempel, gak ada cerita. Tempel, pepet. Gak ada cerita, pepet. Gak ada cerita, makan sebanyak-banyaknya. Bodoh amat. Lo penjilat, lo bodoh amat. Lo cari muka, lo bodoh punya muka. Pepet. Bodoh amat bagi saya. Saya tahu orang benar siapa. Saya tahu siapa yang dipakai Tuhan. Masalah urusan hati cuma kamu sama Tuhan yang tahu. Amin. Cuma Tuhan. Kalau ada Yesus hari ini kita pepet terus. Bahkan dia ketolak itu kita di samping dia. Mana Yesus? Betul nggak? Jangan nanti nyesel bos. Jangan nanti nyesel kesempatan udah lewat. Kamu pindah kerja. Aduh kangen. Tuhan bilang lu si pelakon dulu. Kasih kesempatan lu nggak ambil. Ya. Terus Tuhan nempel. Elisa nempel sama Elia. Halo? Nempel terus sama Elisa. Itu namanya penggembalaan ditempel sama Elisa. Makanya Alkitab kata Elisa 2 kali lipat dari Elia. Saya nggak plan, nggak ada di sini. Tapi saya kan tawanan roh. Saya tahu Tuhan saudara bisa ngerti jalan. Yang ketiga yang terakhir, sama-sama bilang sama saya yang terakhir. Memang bagian terakhir paling bahagia ya. Nasihat manusia bisa egois.
nasihat Tuhan berdasarkan apa? Kasih. Kasih. Sama-sama bilang sama saya, kenapa egois? Manusia kalau saudara minta nasihat sama dia, yang pertama, dia nggak tahu banyak. Yang kedua, lu mau keluar dari kerja nih, karena dianggap kau saingannya, keluar aja. Halo? Selalu ada udang di balik bakwan, kata orang. Makanya saya kalau jemaat konseling sama saya nggak pernah kasih keputusan sama mereka. Saya cuma kasih firman, kasih kebenaran, masalah keputusannya dia yang ngambil. Pak Pendeta gimana nih Pak Pendeta? Saya cerai apa enggak nih? Rumah tangga orang gue mutusin. Terima kasih firman. Nasihat Tuhan, dia mengasihi saudara. Amin. Dia apa? Mengasihi saudara. Dia tahu. Makanya Daud bilang begini, telinga seorang Murid. murid, hati seorang Hamba. kita apa? Telinga bos, hati juga bos lagi. Gimana mau dipakai? Telinga seorang murid. Yesus sebelum melakukan the greatest pekerjaannya, 30 tahun dia jadi tukang kayu. Ada hubungannya nggak sama panggilannya? Nggak ada satu-satu hubungannya. Ketika lagi disalibkan, Yesus bilang, nggak bagus nih jenis kayunya. Saya potong aja dari sini kayunya nih. Cuma itu doang. Tapi 30 tahun, Yesus setia. Dengan jadi tukang kayu, mungkin bisa mungkin iblis muncul sama dia. Masa penyelamat dunia nyedot kayu? Terus kata Yesus, lu banyak ngomong, neraka hari ini lu. Maaf, bercanda Yesus. Harusnya itu lucu tadi harusnya. Ya, tolong dibantu lah. 30 tahun bahas Yesus, bahas 30 tahun. Hari ini kamu gak ngerti mungkin apa yang Tuhan lakukan sama kamu, tapi bisa jadi itu kawat canda di muka kamu. Bisa jadi itu momen di mana Tuhan lagi menginkubator kamu, kamu lagi di kawat canda di muka, lagi dibentuk sama dia. Makanya mohon maaf ya, anak muda jangan marah sama saya, tapi kalau marah bodo amat. Maaf ya. Kalau masih muda, nggak usah gengsi, nggak usah nggak usah banyak ngomong. Maaf ya. Kalau masih muda, belajar. Jangan banyak cincong. Kadang-kadang bukan Tuhan nggak angkat kamu. Kamu kebanyakan gaya. Iya kalau masih muda nih, diam aja gitu. Belajar. Catat. Simpan dalam hati. Renungin. Amati. Makan. Kenyang. Bisa gitu lagi. Kita kan sekarang baru tahu dikit. Udah jadi pakar. Kita kan hidup di zaman orang tahu dikit. Tiba-tiba pakar. Sekarang muncul kan di mana-mana, nggak tahu sekolahnya di mana, apa di mana, tiba-tiba jadi pastor itu. Pastor tiba-tiba ngomong firman Allah berkata, kita lihatin, kapan nih orang sekolahnya? Ya saya sih nggak ada masalah, berikan ide semua bisa. Tapi kita hidup orang baru ngerti dikit soal kesehatan, tiba-tiba pakar kesehatan. Betul apa tidak? Saya nggak akan panjang-panjang lagi, karena udah kepanjangan. Saya, kalau ditanya apa kesimpulannya Pak Pendeta? Sederhana. Ini yang the end of time, the end of era. Kita bukan lagi di akhir zaman, tapi kita di penghujung akhir zaman. So, anak-anak muda, belajar yang banyak. Jadi mentor. Jadilah domba yang taat, mau digembalakan. Banyak makan, banyak dengar. Masalah promosi Tuhan yang kasih. Jadi Tuhan bilang, udah siap ini. Tuhan lihatin, udah maju si lontong ini kata Tuhan. Tuhan lagi tarik kamu kayak panah. Kelihatannya, kok mundur Tuhan? Tenang. Lepas. Ya begini. Terus. Jangan buru-buru main di atas. Fondasinya gak kuat. Kalau di atas
nyanyi. Sebelah bilang, jadi asyik. Menyanyi, seru asyik. Bukan suaramu yang gak siap, hatimu yang gak siap. Gembala mau bilang, bersih toilet. Bukan skillmu yang belum siap. Banyak anak muda sekarang pengen buru-buru di atas. Cepat naik, cepat jatuh. Dasar menentukan ketinggian. Fondasimu kuat, gampang untuk naik. Selamat hari Rabu. Yang punya surga gereja Novi ini saya kasih waktu kepada Bapak Siwa. Wow, luar biasa. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Saya diberkati, benar-benar saya diberkati. Wow, thank you. Thank you, Gideon. Saya biasanya lihatnya di itu, di short YouTube gitu ya, atau di TikTok. Saya pikir, one day I'll meet him ya. Tapi saya nggak duga tiba-tiba Aldrin bilang, nanti Desember Gideon. Wah. Terus Aldrin bilang, Pak Surya mau ini juga. Ya iyalah. Tapi rupanya ada miscommunication. Saya nggak planning khotbah. Jadi nggak ada sesi kedua. Tadi panjangan dikit nggak apa-apa juga sebenarnya. Oh iya. Saudara, yang kita bagi berdiri, berapa banyak yang diberkati malam ini? Puji Tuhan. Persoalan kopi kita atur nanti. Di sini ada banyak kopi enak di Plaza Indonesia. Puji Tuhan. Lagi. Yesus kau ajar.